Oke, kita akan mulai perkuliahan pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai baris atau barisan. Jadi, saya yakin teman-teman di sini sudah pernah mendapatkan materi tentang baris atau barisan itu di SMA atau di aliyah dulu. Pada intinya kita akan mengulang materi barisan yang dulu pernah kita pelajari dan juga nanti mungkin ada sedikit implementasi dari soalnya dalam bentuk soal cerita. Baiklah, barisan bilangan itu pengertiannya adalah susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Bentuk umumnya barisan bilangan itu ada A1, A2, A3 sampai A ke N. Jadi setiap unsur pada barisan disebut dengan suku. Jadi unsur pada barisan ini disebut dengan suku. Nah, suku ke N, ini yang ada di belakang ini, jadi tadi 1, 2, 3 sampai ke N. Dari suatu barisan ditulis dengan simbol UN, dan N merupakan anggota bilangan asli. Nah, untuk suku pertama dinyatakan dengan simbol A, atau U1. Ini kalau kita belajar dulu itu kayak urutan ya, gampang yang mengingatnya untuk urutan. U1 berarti urutan pertama. Lalu berdasarkan banyaknya suku, barisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu barisan berhingga jika banyaknya suku-suku tersebut tertentu jumlahnya, dan barisan tidak berhingga jika banyaknya suku-suku tak terhingga jumlahnya. Nah, lalu kita masuk ke yang selanjutnya. Kita masuk ke barisan aritmatika dulu. Nah, untuk barisan aritmatika ini kita akan langkahnya adalah mencari beda dari barisan aritmatikanya. Misalnya kita lihat di sini ada barisan aritmatika 1, 3, 5, 7 dan 2, 4, 6, 8. Jadi ada barisannya 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. Setiap selisih antara dua suku yang berurutan adalah tetap nilainya, yaitu 3 dengan 1, ini, itu nilainya sama dengan 5 dengan 7. 2 dengan 4, dan 6 dengan 8. Selisihnya itu sama, yaitu 2. 3 dengan 1, 5 dengan 3, 7 dengan 5 itu juga nilainya sama. Lalu secara umum U1, U2, U3, U4 sampai U ke N adalah adalah barisan aritmatika. Apabila U2 dikurang U1 sama dengan U3 kurang U2, contohnya kayak yang di atas ini tadi ya, U4 kurang U3 sama dengan, dan seterusnya, sama dengan UN kurang 1 sama dengan, kita sebut dengan konstanta. Nah, konstanta atau selisihnya ini kita sebut dengan beda atau selisih. Beda atau selisih itu sama. Konstanta ini disebut dengan beda dan dinyatakan dengan simbol B. Jadi penyataannya dengan simbol B. Jadi pada setiap barisan aritmatika berlaku rumusnya adalah UN dikurang UN kurang 1 sama dengan B. UN adalah suku ke N dan B adalah bedanya. Bedanya itu berapa? Jadi kalau kita mau mencari B, rumusnya adalah UN dikurang UN kurang 1. Seperti itu. Misalnya kita mau cari bedanya, kita cek dari U ke, contohnya yang di sini ya, U ke 3 dikurang U ke 3 kurang 1, atau ini U kedua ya, angka 3 ini urutan kedua. Berarti bedanya adalah U ke 3 dikurang dengan UN kurang 1 atau urutan kedua kurang 1. Jadi urutan kedua dikurang urutan ke 1. Yaitu 3 kurang 1 dapatlah 2. Itu B-nya, atau bedanya. Selanjutnya adalah untuk mencari suku ke N, kita menggunakan rumus
UN sama dengan A tambah N kurang 1. Contohnya, jika suatu pertama barisan aritmatika U1, suku pertama barisan aritmatika U1, dinamakan A dan bedanya B, maka diperoleh U1 sama dengan A tambah 1 kurang 1. Kita langsung saja ke rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1. UN adalah besar suku ke N, urutan ke N, sama dengan A adalah suku pertama, tambah N kurang 1. Kita lihat sifatnya dulu. Sifat barisan aritmatika itu adalah 2UT sama dengan UT kurang P tambah UTP, atau UT sama dengan UT kurang P tambah UT tambah P bagi 2. Atau bisa disingkat di sini adalah contohnya penerapan sifat barisan aritmatika, misalnya T-nya itu adalah 2 dan P-nya itu adalah 1. Sehingga U2 sama dengan U2 kurang 1 ditambah U2 tambah 1 bagi 2. Atau U2 itu sama dengan U1 tambah U3 dibagi dengan 2. Ini sifat barisan aritmatika. Contohnya, kita di sini adalah kita akan melihat contoh dari barisan aritmatika di sini. Carilah 3 suku berikutnya dari barisan aritmatika 1, 4, 7, dan 10. Jadi di sini kita akan mencari suku berikutnya. Barisan aritmatikanya adalah 1, 4, 7, dan 10. U1-nya berapa? U1-nya adalah 1, karena urutan angka pertamanya adalah 1. Ini kita sebut dengan A juga. Untuk U keduanya adalah 4, karena habis 1 itu 4. Urutan keduanya adalah 4. Yang mau ditanya adalah U5, U6, dan U7. Pertama kita cari B-nya dulu. B-nya adalah B sama dengan U2 kurang U1 atau selisih dari urutan kedua dikurang urutan 1. Urutan keduanya tadi adalah 4 ya. Dikurang dengan urutan pertama atau urutan ke-1 atau A-nya. 4 kurang 1 sama dengan 3. Berarti dapatlah B-nya 3. Kita akan mencari U5-nya dulu. Kita kembali ke rumus. Kita cek ke rumus lagi. Nah, ini. UN sama dengan A tambah N kurang 1. Ups, kayaknya ada yang kurang. Di sini harusnya ditambah dengan B. Oke, ini rumusnya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Jadi tadi agak ketinggalan dikit B-nya. Sudah saya perbaiki. B itu adalah beda. Kita kembali ke soal. Kita akan mencari urutan kelima. Jadi U5 sama dengan A. A-nya tadi berapa? A-nya adalah urutan pertama yaitu 1. Lalu ditambah dengan N kurang 1 dikali dengan B. N-nya ini kan ini ya. Kita mau cari urutan kelima. N-nya itu adalah yang ada di depan dari U-nya. Misalnya ini U5 berarti N-nya itu 5. Nah, di sini 5 dikurang 1, setelah itu baru dikali dengan B. B-nya apa tadi? B-nya adalah beda. Ini contohnya sudah ada di atas. Contoh untuk mencari B. Kita sudah temukan B-nya itu 3. Dapatlah rumusnya, kita buat. A itu kan 1 ditambah N kurang 1, N-nya adalah 5. Ingat tadi N adalah yang di depan U ya. N-nya adalah 5. 5 dikurang 1, 4. 4 dikali 3. Karena 3 ini B-nya ada di 3 ya. 4 dikali dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Kita selesaikan dulu. 4 kali 3-nya 12 ditambah 1. Sama dengan 13. Begitu juga dengan U6 dan U7. Contohnya sini U7 itu adalah urutan ke-7 sama dengan A. A-nya tadi sama ya. A-nya 1 karena barisannya di soal ini A-nya adalah 1. Ditambah dengan N-nya itu adalah yang di depan U-nya atau huruf ke N-nya.
urutan ke N-nya. Urutan yang kita cari, urutan ke N-nya adalah urutan ke-7. 7 kurang 1, N-nya kita isi dengan 7, 7 kurang 1. Dapatlah 6. Lalu kali dengan B, B-nya masih sama, bedanya itu adalah 3. 6 kali 3, 18, ditambah 1, 19. Jadi 3 suku berikutnya adalah 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Urutan ke-6, urutan ke-7-nya sudah kita dapatkan. Seperti ini contohnya. Jadi harus bisa ya mencari A-nya dulu, setelah itu mencari B-nya dulu, setelah itu baru kita masukkan ke rumusnya apa yang urutan berapa yang akan kita cari. Selanjutnya adalah contoh misalnya, contoh yang lebih rumit. Di sini suatu barisan aritmatika diketahui suku kelima adalah 21 dan suku ke-10 adalah 41. Tentukan besarnya suku ke-50. Nah, U kelima atau suku kelima atau urutan kelima itu 21. Kita lihat di soal. Lalu U10 atau urutan ke-10 itu ada 41, ada di soal. Yang ditanya adalah U50. Nah, karena yang diketahui yaitu dua suku, maka kita akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Untuk membentuk kedua fungsi menggunakan rumus awal suku ke N, yaitu suku yang ke-10 dan suku yang ke-5. Kita kembali lagi ke rumus tadi, yaitu UN sama dengan A plus N kurang 1 dikali B. Jadi, untuk rumus persamaan suku yang ke-10 kita masukkan ke rumusnya. U10 sama dengan A ditambah 10 kurang 1 dikali B. Nah, tadi kan kita udah tahu nih U10-nya berapa. Kita buat menjadi sebuah persamaan. U10-nya adalah 41. Jadi U10 ini kita ganti dengan 41. 41 sama dengan A ditambah 9B. 9 ini dari 10 kurang 1 ya. N-nya kan 10. N kurang 1 kan 10 kurang 1, 9B. Kita dapatlah persamaan pertama. Nah, selanjutnya untuk yang U5 itu atau suku kelima atau urutan kelima itu adalah 21. Kita lihat lagi rumusnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U5 sama dengan A ditambah N-nya kan 5 ya. 5 kurang 1 atau 4 ya. Jadinya 4 dikali B. Dapatlah U kelima, kita lihat di soal U kelima adalah 21. 21 sama dengan A ditambah 5 kurang 1, 4B. Kita dapat persamaan kedua. Persamaan pertama adalah 41 sama dengan A tambah 9B. Persamaan kedua adalah 21 sama dengan A tambah B. Kita menggunakan metode eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita dapatkanlah di sini 41 sama dengan A ditambah 9B. Lalu yang 21 sama dengan A ditambah 4B. Lalu kita kurangkan. Kita sama-sama eliminasi, kita kurangkan di sini 41 dikurang 21 sama dengan 20. A dikurang A sama dengan 0, sehingga tidak usah ditulis. 9 kurang 4 sama dengan 5. Jadi 20 sama dengan 5B. Setelah itu kita tinggal cari B-nya. B sama dengan 20 dibagi dengan 5. Sehingga B sama dengan 4. 20 bagi 5, 4. Lalu kita substitusikan nilai B yang sudah kita dapat, itu 4 pada persamaan 1. Jadi 41 sama dengan A tambah 9B. Sehingga kita masukkan 41 sama dengan A tambah 9B-nya adalah 4. 9 kali 4. 41 sama dengan A tambah 9 kali 4, 36. Sehingga A di sini adalah 41 kurang 36. Nilainya adalah 5. Kita sudah dapatkan nilai A-nya. Kita dapatkan nilai A-nya, kita sudah dapatkan nilai B-nya. Sehingga untuk menentukan suku ke-50, kita bisa langsung gunakan rumus tadi. Rumus yang UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B.
U50 sama dengan A ditambah 50 kurang 1. Dikali dengan B-nya tadi 4. Karena N-nya 50 ya. Jadi 50 kurang 1. Sehingga kita masukkan saja nilainya. A-nya adalah 5, B-nya adalah 4. 5 tambah 49 kali 4. 5 tambah 196. 49 kali 4, 196 ya. 5 tambah 196. U50 sama dengan 201. Jadi, kesimpulannya, atau jawabannya adalah besarnya suku ke-50 adalah 201 atau 201. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah barisan atau baris geometri. Kita akan mencari rasio dari barisan geometri. Bila kita perhatikan, pada barisan 1, 2, 4, 8, dan 16, itu terdapat perbandingan dua suku yang berurutan, yang tetap harganya, yaitu 2 dibagi 1, 1. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 4, 4. 6 dibagi 8, sama dengan 2. 16 dibagi 8 sama dengan 8 ya. Nah, jadi di sini adalah semua barisan ini dikali dengan setengah dari angka sebelumnya. Nah, intinya adalah dia tetap harganya ya. Ini 1, 2, 4, 8 dengan 16 dengan 8. Ini dibagi dengan ini, 4 dibagi 2, 8 dibagi 4, 16 dibagi 8. Atau secara umum, U1, U2, dan U3, dan UN adalah barisan geometri. Jadi kita bisa menyebutnya barisan geometri apabila U2 dibagi dengan U1, U3 dibagi dengan U2. Contohnya ini tadi ya, 2 setengahnya itu 1. Jadi 2 dibagi dengan 1, 4 dibagi dengan 2, 8 dibagi dengan 4, itu sama dengan 2, 16 dibagi dengan 8 adalah 4. Rumusnya seperti ini. Urutan kedua dibagi dengan urutan pertama. Urutan ketiga dibagi dengan urutan kedua, jadilah urutan kedua. Atau rumusnya adalah UN sama dengan UN dibagi dengan UN kurang 1. Sama dengan nilainya konstan. Itu barisan geometri. Konstanta ini disebut dengan rasio atau perbandingan dan dinyatakan dengan R pada setiap barisan geometri. R atau rasio. Rasio adalah UN dibagi UN kurang 1. Kita kembali lagi ke sini. Berarti UN dibagi UN kurang 1. Nah, dibagi 2, misalnya 2 dibagi N-nya yang urutan kedua adalah urutan pertama, yaitu 2 bagi 1. Dapatlah 2. Nah, itu adalah rasio. Nah, ini adalah rumusnya. Jika suku pertama barisan geometri itu kita namakan dengan A dan rasionya atau perbandingannya dengan R, maka diperoleh rumus, kita langsung saja ke rumusnya. UN sama dengan AR, A dikali R ya. Kalau R sini berarti A kali R. R-nya dipangkat dengan N kurang 1. UN sama kayak yang tadi, suku ke N. A itu adalah suku pertama sama seperti yang tadi. R itu adalah rasio. Untuk sifatnya, singkat saja, sifatnya adalah U2T sama dengan UT kurang P tambah UT tambah P. Contohnya penerapan sifatnya adalah U23 sama dengan U3 kurang 2 tambah U3 tambah 2. Kita langsung aja. Contoh. Tentukan rumus suku ke N barisan 16, 8, 4, dan 2. Dan tentukan suku ke 20. Kita akan mencari rumus umum suku ke N barisan ke 16, 8, 4, dan 2, dan kita akan mencari
Yang akan kita cari adalah suku ke-20. Kita tahu di sini A-nya adalah suku pertamanya atau U1-nya adalah 16. U keduanya atau barisan yang kedua adalah 8. Kita cari adalah yang ke-20. Sehingga jawabnya adalah R sama dengan rumusnya tadi ya, UN dibagi dengan UN kurang 1. Dalam hal ini adalah U2 dibagi dengan U1, yaitu 8 dibagi 16, jadi 8 dibagi 16 sama dengan setengah atau 1/2. Sehingga UN-nya atau U ke-20-nya sama dengan 16. A-nya berapa tadi? Rumusnya kan A kali R pangkat N kurang 1. A-nya adalah 16. Dikali dengan R-nya adalah 1/2. Dipangkat dengan 20 kurang 1. N-nya kan 20 ya. 20 kurang 1. Dapatlah U20 sama dengan 16 kali setengah pangkat 19. U20 sama dengan 16 ini bisa juga jadi 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 1 ini ya harusnya 2 pangkat min 1 kali 19. Jadi kan setengah ini kan 2 pangkat min 1 dipangkatkan dengan dengan 19. Atau teman-teman bisa hitung manual juga. Ini setengah dipangkatkan dulu dengan 19 lalu dikalikan dengan 16. Nah, ini dengan mengalihkan pangkatnya ya. U20 sama dengan 2 dipangkatkan 4 dikurang 19. Kalau yang ini, setengahnya itu harus diubah menjadi 2 pangkat min 1. Setelah itu karena dia dipangkatkan 19, maka dia harus dikalikan dengan 19. Min 1 kali 19 sama dengan min 19. Min 1 kali 19 sama dengan min 19. 2 pangkat 4, 2-nya sama. 4 dikurang 19. Nah, kalau dipangkatkan itu, kalau dikali dia akan dijumlahkan. Dapatlah U20 sama dengan 2 pangkat min 15 atau 1/2 pangkat 15. Nah, seperti ini sudah cukup. Yang di atasnya ini 2 pangkat min 15. Terus seperti ini juga boleh. Nah, itu untuk barisan geometri.